Hai, jumpa lagi dengan RN Cinema. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Tour. Film yang berdurasi 1,5 jam ini menceritakan seorang pria yang mengalami kecelakaan saat berkendara. Di saat tersadar, ia terperangkap di dalam sebuah mobil yang ternyata mobil itu terjerembab di dalam tanah. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang terbangun dari ketidaksadarannya dan sepertinya ia baru saja mengalami insiden kecelakaan. Setelah sadar, ia melihat sekelilingnya, tapi tidak ada sama sekali cahaya matahari yang terlihat. Ternyata ia bersama mobilnya sudah terkubur di dalam tanah. Coba bayangin, andaikan kita yang ada di dalam mobil ini, serem juga ya. Dalam keadaan panik, pria ini mencoba untuk menelpon seseorang, tapi sialnya sinyal handphone juga tidak terhubung sama sekali di tempat tersebut. Begitu juga dengan radio yang ada di dalam mobil. Ia berusaha untuk mencari gelombang frekuensi radio tersebut, tapi tetap aja nggak terdeteksi sedikit pun. Kemudian ia mencoba untuk menyalakan mesin mobilnya, namun ternyata mobilnya pun tidak bisa hidup. Tidak lama kemudian terjadi guncangan yang menyebabkan mobilnya terkubur semakin dalam. Ia berpikir jika terjadi lagi guncangan seperti ini, maka bisa dipastikan ia akan terkubur di dalam tanah tersebut. Merasa tidak tahu harus melakukan apa lagi, kemudian ia merekam videonya sendiri sebagai bentuk informasi apabila ia tidak terselamatkan. Perasaan pesimis dan pasrah dengan keadaan tentu aja menimpa dirinya yang tidak tahu harus bagaimana lagi. Dia berharap agar tidak lama lagi ada regu penyelamat yang mengetahui peristiwa ini. Saat ini jam menunjukkan pukul 1 siang yang seharusnya masih ada kemungkinan bagi dirinya untuk diselamatkan. Ia pun mencoba untuk mengingat apa yang terjadi sambil menggambar rute perjalanannya. Pada awalnya semuanya baik-baik aja di dalam perjalanan itu. Namun ada satu kejadian yang tiba-tiba menimpa dirinya sampai akhirnya ia sekarang berada di bawah tanah. Kemudian ia menyadari sesuatu, bahwa atap mobilnya sudah mulai retak akibat tekanan tanah yang begitu besar. Tentu aja ini bukan sebuah hal yang baik, apalagi ia hanya bisa berdiam diri di dalam mobil. Bahkan AC di dalam mobil itu hanya bisa mengeluarkan debu. Semut-semut merah juga mulai masuk ke dalam mobilnya melalui lubang AC. Biar semut itu nggak makin banyak, ia langsung menutup lubang AC itu dengan isolasi. Pria ini pun semakin panik karena sampai saat ini tidak ada tanda-tanda ia akan diselamatkan. Dalam keadaan pasrah, ia pun menonton rekaman video yang ada di handphonenya. Di dalam video itu terlihat ada tunangannya bernama Laurie, dan dari sini baru kita ketahui bahwa nama pria ini adalah Jack. Setelah itu ia berencana untuk tidur saja sambil menghemat baterai handphonenya. Singkat cerita, Jack sudah terbangun dari tidurnya dan ia menyadari bahwa jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Kurang lebih sudah 8 jam ia menunggu di bawah tanah, tapi tetap aja nggak ada tanda-tanda bantuan yang akan datang. Jack yang semakin sesak pun mencoba mencari celah agar bisa bernafas. Saat ia membuka kaca mobil, seluruh tanah yang berada di luar malah tumpah dan masuk ke dalam. Tekstur tanah yang mengotori dirinya juga masih basah dan lembek. Dari sini sudah dipastikan bahwa peristiwa yang menimpanya adalah tanah longsor. Di sisi lain, retakan di atas mobilnya terlihat semakin melebar. Jack langsung menambal atap kaca itu dengan isolasi yang tersedia di dalam mobilnya. Lalu ia mengambil pengunci setir untuk menahan atap itu. Untung aja cara yang dilakukan Jack ini cukup efektif. Persediaan air putih di mobilnya hanya sebatas 1 botol mineral. Namun tanpa disadari Jack malah meminum semua air itu sampai habis. Saking hausnya dia tidak ingat kalau air itu merupakan satu-satunya air yang ia punya. Waktu demi waktu hanya keajaiban yang bisa membawa dirinya selamat. Maka dari itu Jack menyempatkan diri untuk berdoa saat itu juga. Selesai berdoa, ia pun sadar bahwa berdoa aja nggak cukup. Tapi ia juga harus berusaha sebisa mungkin agar bisa keluar dari dalam sana. Lalu Jack memeriksa jok belakang mobilnya dan melihat banyak sekali barang yang bisa ia gunakan. Dalam keadaan seperti ini, sebisa mungkin ia harus bisa melakukan sesuatu dengan barang-barang yang ada. Hal pertama yang dilakukan Jack adalah meminum air yang menetes dari atap mobilnya.
Jack nggak peduli lagi air itu terdiri dari campuran apa. Lalu ia juga sengaja membuat lubang kecil di kaca itu sambil menampung air yang menetes dengan botol air minum kosong. Situasi yang dialami Jack sangatlah sulit, sampai-sampai ia harus buang air kecil di dalam mobilnya. Kemudian ia mengambil bagian-bagian dari kursi lipat yang dijadikan beberapa selongsong. Pada saat itu juga Jack melubangi lagi sunroof di mobilnya dengan sebuah pisau kecil, dengan tujuan agar selongsong besi tersebut bisa menembus sampai ke atas permukaan. Agar selongsong itu tetap lurus, Jack mengambil sebuah tutup botol yang dilubangi lalu dikaitkan dengan tali. Namun lapar yang menyerang perut Jack membuat dirinya harus makan terlebih dahulu. Walaupun hanya memiliki sebuah biskuit, tapi tetap aja itu sangat amat berarti dalam keadaan seperti ini. Untuk minum pun ia hanya mengandalkan air bercampur tanah yang sudah ia tampung. Setelah selesai makan, Jack langsung mendorong selongsong itu secara perlahan untuk menembus tanah satu persatu. Kadar oksigen yang terus menipis pun membuatnya tidak tahan lagi. Maka dari itu Jack harus membuat sebuah lubang agar tetap bisa bernafas. Semakin lama semakin berat untuk mendorong selongsong itu untuk tembus ke permukaan. Dalam kondisi lemas dan lapar pun Jack harus tetap mengeluarkan tenaga sebisa mungkin. Setelah itu ia langsung mengecek tingkat kedalaman dengan kawat yang ia miliki. Ternyata jarak antara permukaan tanah dengan posisi Jack sekarang kurang lebih 3 meter. Ia pun berteriak sekencang-kencangnya melalui selongsong itu, mungkin dengan harapan ada yang mendengar suaranya, sekalian ia juga bernafas melalui lubang selongsong itu. Kemudian Jack memiliki ide akan membuat selongsong ini berfungsi sebagai cerobong asap, dengan tujuan agar asap yang keluar dari tanah akan dilihat oleh orang lain di atas permukaan. Namun api yang dibuat oleh Jack malah tidak terkendali, tapi untungnya api itu masih bisa dipadamkan secepat mungkin. Saat Jack ingin mengintip melalui lubang yang ia buat, tiba-tiba kembali terjadi guncangan dan kepala Jack terbentur besi itu dan kembali pingsan. Tidak lama kemudian Jack tersadar dalam keadaan kepala yang terluka. Saat itu juga ia membuka baju dan ikat pinggangnya. Ia menggunakannya sebagai perban untuk menahan pendarahan. Akibat luka yang dialaminya, Jack hanya bisa terduduk lemas sambil memikirkan cara untuk selamat. Beberapa jam kemudian luka di kepala Jack sudah terlihat mengeluarkan nanah. Namun tiba-tiba kembali terjadi guncangan dan membuat bagian belakang mobilnya mulai penyok. Mau nggak mau Jack harus menahan bagian belakang mobilnya menggunakan sisa selongsong yang ia punya. Jack kemudian merasakan kehausan yang akhirnya ia pun rela untuk meminum air kencingnya sendiri. Jack pun tidak peduli dengan apa yang ia minum. Saat ini yang terpenting adalah bagaimana bisa bertahan hidup. Remah-remah biskuit yang masih tersisa juga dihabisin. Walaupun sekadar remah-remah, tapi itu sangat berarti di kondisi yang seperti ini. Kemudian Jack mengambil ban serep mobil itu dan menghubungkannya dengan selang pompa dengan tujuan agar ia bisa tetap bernafas dengan mengandalkan angin dari ban tersebut. Jack berencana untuk menggali tanah yang berada di atasnya dan sebisa mungkin kabur dari sini. Ia juga menuangkan oli ke seluruh badannya agar tetap licin saat menembus tanah yang begitu keras. Keputusan ini diambil oleh Jack agar tetap bisa hidup, walaupun ia sendiri juga tidak tahu ini akan berhasil atau tidak. Biar nggak terlalu tegang, Jack masih sempat-sempatnya setel musik pada saat itu. Kemudian ia langsung menghancurkan kaca di atas mobilnya agar tanah yang berada di atas mobil tersebut bisa turun. Dengan keputusan ini pun Jack tahu ia tidak akan bisa masuk kembali ke dalam mobilnya. Tanah yang tadinya lembek pun mulai mengeras dan langsung dipindahkan oleh Jack ke belakang mobil. Jack akan membawa ban mobil itu naik ke permukaan sebagai oksigen cadangan selama ia akan menggali tanah tersebut. Sambil memikul berat ban mobil, ia berusaha menggali tanah-tanah itu secara perlahan. Sedikit demi sedikit tanah yang digali mulai terjatuh. Setelah cukup lama menggali, Jack pun mulai bisa berpijak di atas mobilnya. Di sisi lain, sisa angin yang berada di dalam ban makin lama makin menipis. Namun tiba-tiba terjadi guncangan yang kesekian kalinya dan membuat seluruh badan Jack tertutupi oleh tanah. Hebatnya masih terlihat sedikit pergerakan yang menandakan seorang Jack masih hidup.
Sangatlah sulit bisa selamat dalam keadaan terkubur seperti ini. Tapi perlu kita ingat di awal film, Jack masih sempat berdoa sebelum melakukan semua tindakan. Setelah sekian lama, ia berhasil menggapai permukaan tanah dan mulai melihat cahaya matahari. Pada akhirnya, ia pun berhasil selamat dan kembali merasakan lagi yang namanya hidup. Pada intinya, kalau kalian ingin memulai dan melakukan sesuatu, jangan lupa untuk berdoa ya. Berdoa dengan usaha yang kuat tidak akan menghasilkan sesuatu yang mengecewakan. Oke, sampai sini dulu pembahasan dari film ini. Kita bertemu lagi di cerita berikutnya. Buat kalian yang punya ide film seru untuk kita bahas selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, Ren Cinema cabut dulu ya. Bye.